Beri tepuk tangan juga karena jadi penampilan tadi ya. Baik. Oh, ada masalah, sedikit problem ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Resort GKE Buntui Pemda Alai. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, selamat sore, shalom Bapak Ibu, shalom, yang di luar shalom, yang di samping saya shalom. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang baik ini di mana pembawa acara memberikan kesempatan bagi saya atau kami mewakili Majelis Pekerja Harian Resort GKE Buntui Pemda Alai memberikan beberapa hal atau sambutan atas sore hari ini kita bersama-sama boleh melaksanakan dengan penuh sukacita ibadah dan perayaan Natal yang sudah dijadwalkan baik oleh jemaat GKE Penampung secara khususnya dan juga yang sudah dijadwalkan oleh pihak Majelis Resort dan Bapak Ibu. Tentunya ini adalah kunjungan atau kebersamaan kita yang ke-14 kalinya dalam jadwal yang sudah tercantum dalam jadwal kunjungan Natal. Karena ada 16 jadwal kunjungan perayaan ibadah dan Natal tahun 2023 dan masih bersisa 2 kali lagi dalam kunjungan kita. Tanggal 24 itu ada di Jemaat GKE Buntui dan tanggal 27 nanti itu adalah ibadah dan perayaan Natal Komisi Pelayanan Remaja dan Pemuda di tingkat Resort Buntui Pemda Alai. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah itu kita akan bersiap-siap menghadapi pelayanan untuk kita menutup tahun ini dalam pelayanan kunjungan kasih kita tutup tahun dan juga pelayanan di 1 Januari nanti kita akan menyongsong bersama-sama kita melayani jemaat dan melayani Tuhan dalam ibadah sambut tahun baru. Nah baik Bapak Ibu, yang saya hormati sidang jemaat yang saya banggakan serta kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya saya secara pribadi dan juga atas nama Majelis Resort GKE Buntui Pemda Alai merasa adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan ketika kami bisa berdiri bersama-sama di sini di hadapan Bapak Ibu dan dengan sukacita merayakan Natal bersama. Dan hari ini kasih Yesus tentunya sudah menyatukan kita bersama dengan jemaat GKE Penampung yang hari ini menjadi tuan dan nyonya bagi kita untuk melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Dan tentunya izinkan saya juga menyampaikan salam hormat saya. Saya setiap sambutan saya tidak lupa untuk menyampaikan salam hormat saya yang meskipun mungkin saya tidak bisa dan tidak mampu menyebutnya satu persatu. Tentunya yang hadir saat ini seluruh jajaran Majelis Pekerja Harian Resort Buntui Pemda Alai, ada Majelis Pertimbangan, ada Wakil Ketua 1 Pak Kasir juga hadir. Sini Majelis Pertimbangan kita ada Pak Yosep ya, selamat datang Pak Yosep sekaligus Ketua Majelis Jemaat GKE Bethesda. Ada Pak Sekretaris yang juga selalu, salam Pak, yang selalu konsisten dan tidak pernah membiarkan jemaat atau anak-anak muda kita di tempat ini memanfaatkan talenta mereka untuk mengurus multimedia mereka di jemaat ini. Kemudian tadi saya juga bertemu dengan Ibu Bendahara, mudah-mudahan hadir Ibu Bendahara kita. Hadir, puji Tuhan. Oh iya, ada satu trap di belakang Pak Kasir ternyata duduknya. Selamat datang dan selamat bertemu dengan sukacita dan seluruh ketua-ketua kategorial. Ada kategorial anak, kategorial seksi pelayanan pemuda remaja,
kategorial pemuda dan remaja itu adalah Ibu Yanti Delika sendiri yang sekaligus adalah merupakan ketua Majelis Jemaat GKI Penampung, dan di tingkat resort Ibu Pendeta Yanti ini adalah ketua kategorial Komisi Pelayanan Anak dan Remaja dan Pemuda di tingkat resort. Dan kemudian juga ada Komisi Pelayanan Bapak, Komisi Pelayanan Perempuan. Semoga semuanya hadir di tempat ini, dan yang tentunya saya kasih hormati dan banggakan seluruh Majelis Pertimbangan, kemudian BPP, Badan Pengawas Perbandaran, serta MPH, jemaat-jemaat yang hadir. Tadi saya dengar waktu datang baru saya hadir itu sudah diabsen oleh kedua MC kita yang ganteng dan cantik ini ya. Resort Majelis Jemaat GKI Buntuy, Penampung, CTU Baru, dan Bethesda. Dan yang saya kasih dan hormati secara khususnya hari ini Jemaat GKI Penampung beserta dengan seluruh MPH, Bapak Ibu Pendeta Diakon dan semua yang bertugas hari ini. Dan tentunya yang saya kasih dan banggakan hari ini formasi kita lengkap. Abi ada di belakang ya. Hari ini puji Tuhan, kalau kemarin di ibadah SPB, ibadah perayaan Natal SPB Jemaat GKI Buntuy, kami berbagi untuk saling mengunjungi. Hari ini nampaknya pendeta Pikaris ada 6 orang, 3 orang pendeta, 3 orang vikaris, dan 2 orang mahasiswa PPG. Mudah-mudahan ada 1 TKS. Nadi ikut? Ada? Ya, selamat datang semuanya. Terima kasih Ibu Okta selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Mika. Selamat datang juga, semoga semakin fit, semakin sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang juga saya kasih dan hormati secara khusus, Ibu Ketua tadi sudah melaporkan, Ketua Panitia Ibu Singah. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan serta seluruh koordinator dan anggota-anggotanya yang tentunya dari awal bulan bahkan mungkin sebelum-sebelumnya sudah kerja keras, berpikir keras, bekerja keras di sela-sela kesibukan dalam aktivitas bekerja, mengurus keluarga dan juga harus mengurus jemaat dan sekaligus mewujudkan kegiatan hari ini, dan itu tentunya tidak mudah. Dan hari ini semuanya saya lihat ganteng-ganteng, cantik-cantik juga dengan dress code marunnya ya, marun dan secerah itu juga saya harapkan hati seluruh sidang masyarakat Natal, hati panitia, hati jemaat, hati majelis, dan juga semua kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan yang saya kasihi dan hormati juga unsur pemerintah desa, Pak Kades, Mintin yang selalu setia hadir hampir dalam setiap ibadah dan perayaan Natal yang hadir. Kemudian mungkin ada dari unsur pemerintah daerah dan juga mungkin perwakilan rakyat, selamat datang. Kemudian seluruh sidang masyarakat Natal, Bapak Ibu pendeta rekan sekerja yang melayani mungkin dari beberapa jemaat atau gereja tetangga sekitar yang dalam hal ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kita adalah rekan sekerja, rekan sepelayanan, dan kita adalah orang-orang dipakai oleh Tuhan untuk menabur kebenarannya dimanapun kita berada. Selamat datang, kami bersyukur, kami bersukacita atas ketulusan hati hadir bersama-sama dengan kami, jemaat baik Bala, pendeta, jemaat sekitar, baik di sekitar Basarang ini atau di sekitar Mintin, dan juga yang hadir dari Pulang Pisau dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang masyarakat Natal yang berbahagia di dalam Tuhan, tentunya pertama-tama kita patut mengucap syukur. Nah, ucapan syukur kita kepada Sang Putra Natal kita, Allah kita di dalam Yesus Kristus, yang hari ini tentu kita bersama rayakan kelahirannya, karena kasih, karunia, penyertaan, serta kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dengan penuh sukacita. Meskipun tadi sudah disinggung oleh MC, disinggung juga oleh Bu Ketua Jemaat, bahwa padatnya tingkat intensitas kunjungan pelayanan kita harus kadang-kadang menyeberang, atau yang dari sini menyeberang ke seberang, yang seberang menyeberang ke sini, tapi itulah bentuk persekutuan, itulah bentuk kebersamaan, itulah bentuk sukacita kita. Tepuk tangan untuk kita semua yang sampai hari ini tidak lelah
tidak lelah untuk saling mengunjungi sebagai wujud bahwa kita betul-betul bahkan sungguh-sungguh bersyukur, bersukacita atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, tidak jemu-jemu kami seluruh Majelis Pekerja Harian Resort GKE Buntuy Penda Alai, baik itu dari beberapa rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan sekerja, menyampaikan sambutan pertama itu adalah mari kita semua selalu menjaga kondisi kita, terutama kesehatan kita. Karena kesehatan itu adalah aset kita untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa melayani. Ibu Yanti tadi juga sudah menyinggung jangan kita terlena bahwa apapun yang kita terima saat ini semua karena berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu, kesehatan kita harus tetap kita jaga, baik secara fisik, baik secara mental. Betul kita sudah melampaui masa pandemi, tapi Bapak Ibu, Dinas Kesehatan dan beberapa unsur kesehatan lainnya juga menghimbau baik melalui kami selaku pendeta, selaku ketua resort, selaku ketua jemaat, supaya dapat mengimbau baik itu melalui khotbah, melalui renungan, melalui persekutuan dengan jemaat dalam berbagai bidang, supaya tidak jemu menyampaikan ayo kita bersama-sama jaga kondisi, karena ada banyak varian-varian baru. Tadi malam saya ingat juga atau kemarin sore Pak Mambang juga ada flu babi, ada penyakit-penyakit sampar lainnya, kemudian varian-varian COVID yang terbaru, sehingga ini tidak menakut-nakuti kita sebenarnya, tetapi supaya kita waspada. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata, kita tidak bisa meraba atau kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di sekitar udara kita, tempat duduk kita, rumah kita, lingkungan kita, alam kita. Tapi mari kita saling menjaga supaya kesehatan ini menjadi aset yang merupakan aset berharga dalam kehidupan kita, mulai dari diri kita sendiri, kemudian di tengah keluarga, lalu kita berjemaat dan bermasyarakat, kita perjuangkan bersama-sama supaya kita tetap dalam kondisi baik, kita dalam kondisi yang fit, kita bisa melayani dengan baik, dengan kesehatan yang tentunya sama-sama kita perhatikan. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui sambutan ini kami merasa bangga dan bersyukur atas keberadaan Jemaat GKE Penampung secara khususnya, karena kita berada di Jemaat GKE Penampung, dan kepada seluruh jemaat serta secara khusus terima kasih Pendeta Yanti Delika selaku Ketua Jemaat beserta seluruh jajaran Majelis Pekerja Hariannya yang begitu setia. Kami mengucapkan terima kasih, tetap bersama, tetap solid, bahkan juga menjalin kebersamaan dalam pelayanan yang penuh kasih di sepanjang tahun 2023 ini. Walaupun ada tantangan, persoalan, dan di mana-mana saya rasa tantangan persoalan pelayanan ya Pak Pendeta ya, tantangan zaman, tantangan dalam persekutuan, persoalan itu adalah sebagai sesuatu yang jangan sampai itu menyurutkan langkah kita untuk melayani dengan baik, tetapi bagaimana kita bersama-sama dengan bijaksana, dengan kebenaran firman Tuhan, kita menghadapinya, mencari solusinya, kemudian kita menyelesaikannya bersama-sama. Karena kalau GKE ini tidak dari komando dari atas ke bawah. Kalau gereja Kalimantan Evangelis ini dalam kepemimpinan, dalam pelayanan, bahkan juga dalam pengambilan kebijakan keputusan. Tetapi menganut sistem sinodal presbiterial, di mana komando atau kebijakan itu tidak diambil sendiri oleh ketua, tetapi bersama-sama dengan seluruh unsur, seluruh majelis, dan juga saran pendapat yang juga kita dengar dari jemaat-jemaat yang menjadi keputusan yang terbaik untuk kita jalani bersama. Terima kasih kepada Jemaat Penampung dan juga kepada Ibu Pendeta Yanti Delika yang sudah sedemikian rupa melayani, dan kita bersyukur atas banyak kemajuan. Saya rasa masuk ke tahun ketiga saya bersama jemaat di tempat ini, bersama Resort Buntuy Penda Alai, ada banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai. Salah satunya tadi, ini menjadi role model bagi kita jemaat-jemaat yang lain. Buntuy saja masih belum punya ya Pak Kasir ya.
sarana multimedia kita memang punya, tetapi untuk alat band kita perjuangkan di tahun depan. Ini jadi role model, ternyata Penampung menjadi salah satu inspirasi di mana di tengah-tengah kemajuan teknologi zaman sekarang, salah satu unsur yang juga tidak kalah penting itu adalah unsur pujian, unsur musik, unsur nyanyian, yang tentunya ini akan membawa lebih bersemangat lagi kita, lebih bergembira lagi, lebih sukacita lagi kita dalam memuji Tuhan. Dan tentunya ini akan menjadi nanti tantangan baru bagi jemaat-jemaat yang secara khusus di kawasan Resort Buntuy Pemda Alai untuk dapat menangkap peluang, bahkan juga membina generasi-generasi muda supaya mereka lebih cinta lagi, tahu lagi akan nyanyian-nyanyian pujian. Saya juga termasuk walaupun talenta saya kurang di bidang menyanyi, tetapi saya harapkan ke depan melalui majelis, melalui para pendeta pelayanan, kita bisa bina bersama-sama generasi muda kita. Jangan mereka sampai tidak tahu kidung jemaat. Jangan sampai mereka tidak tahu kidung pelengkap kidung jemaat atau NKB. Karena memang kita tidak alergi dengan pujian-pujian yang sekarang ini yang update. Kalau update yang lagu rohani terpopuler, misalnya tahun 2023, nanti 2024 kita cari lagi, tetapi seperti menguap. Nah, dengan catatan bahwa kidung jemaat itu dia abadi, kidung jemaat, nyanyian ungkup, apalagi nyanyian ungkup ya, Pak Kasir ya, nyanyian ungkup itu semakin tenggelam, semakin tergerus, semakin tidak dikenal. Jangankan nyanyian ungkup, kidung jemaat saja hampir anak-anak kita itu kalau tidak dibuat glad. Nah, saya wajibkan, saya semenjak beberapa tahun sudah bergulut menjadi seorang pendeta, ketua jemaat, saya selalu mewajibkan dan mendisiplinkan bahwa semua petugas itu wajib untuk gladi. Saya percaya di sini juga gladi bersih ya, dipersiapkan dengan sebaik mungkin dalam tugas pelayanan. Nah, itu yang saya harapkan supaya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin capai bersama-sama itu sesuai dengan harapan kita, dan tentunya persekutuan kita itu tidak menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu, kemajuan-kemajuan yang lainnya kita bersyukur bahwa dalam segi pelayanan dan pembangunan, pelayanan tentunya Bu Yanti ya sudah terlampaui dari ibadah minggu, kemudian ibadah jemaat, pelayanan-pelayanan bagi lansia, bagi yang sakit, bahkan juga bagi dalam kunjungan triwulan, rolling setiap minggu, semua terlampaui bersama-sama dengan jemaat GKE Penampung. Dan tentunya mungkin ada kekurangan nanti di tahun-tahun depan, nanti kita akan perbaiki bersama-sama, kita akan semua evaluasi di setiap sidang atau rapat yang akan kita laksanakan, baik di tingkat jemaat maupun di tingkat resort. Dan saya juga bersyukur, bangga bahwa pembangunan di Jemaat GKE Penampung bertahap, sedikit demi sedikit sudah bisa dirampungkan, sudah kita lihat dan rasakan hasilnya. Dan tentunya kita berharap bahwa meskipun di tahun ini masih ada banyak yang diperlukan dalam segi rehab, dalam segi hal-hal yang pembangunan fisik yang belum tercapai tahun ini, kita doakan, kita aminkan. Amin Bapak Ibu, di tahun depannya lagi semakin ada banyak berkat bagi jemaat di tempat ini. Dan kita bersyukur di penghujung tahun 2023 ini Jemaat GKE Penampung melalui perwakilan Sinode GKE Kabupaten Pulang Pisau itu mendapatkan bantuan dari Pemda, dan mungkin menunggu saja karena memang fasilitas untuk pengantaran itu terbatas. Jadi GKE Penampung ini mendapatkan 15 buah bangku untuk sarana ibadah. Dan itu puji Tuhan dengan nilai yang cukup besar juga untuk satu bangku dikali 15. Jadi dan tentunya Bapak Ibu, kita bersyukur atas berkat Tuhan. Saya harapkan selaku ketua majelis resort, baik itu di tingkat jemaat di tempat ini, Bapak Ibu penetua diakon dan seluruh lini jemaat, tua besar, muda kecil, Bapak Ibu, jangan berpuas diri. Nah, jangan berpuas hati, jangan berpuas diri, namun mari tetap semangat.
cek, set. Iya. Saya harap kita saya lanjutkan, jangan kita berpuas diri namun lebih giat dalam melaksanakan tugas pelayanan kasih, terutama dalam kita mewujudkan 3 tugas panggilan gereja. Jadi kita tidak hanya antusias saat kita menjelang dan melaksanakan Natal saja, ini sudah berulang-ulang kali diingatkan, tetapi dalam keseharian kita panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, melayani itu harus menjadi pedoman hidup kita sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan. Tugas-tugas inilah yang penting yang kita harus wujudkan, dan kita berharap seperti yang saya katakan tadi, semakin ada banyak berkat bagi kita semua, bagi jemaat di tempat ini, bahkan segala keperluan, kepentingan yang diperlukan bagi jemaat itu bisa terlaksana atau terrealisasi dengan baik. Nah Bapak Ibu, hal selanjutnya, besar harapan kami yang pertama, jemaat GKI Penampung tetap menjadi salah satu pilar. Kita ada 5 jemaat di kawasan Resort Buntuy Penda Alai ini, dan Penampung menjadi salah satu pilar yang akan tetap senantiasa mengokohkan, menguatkan keadaan Resort Buntuy Penda Alai selain pilar-pilar yang lainnya atau jemaat-jemaat yang lain. Ada jemaat GKI Buntuy, ada jemaat CTU Baru, ada jemaat GKI Bethesda, dan ada jemaat GKI Mika. Mari kita bergandengan tangan sehingga kekuatan kita menjadi semakin teguh lagi, semakin solid lagi, semakin resort kita ini menjadi resort yang lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Yang kedua, saya harapkan juga jemaat GKI Penampung mampu hadir sebagai sang pembawa berkat. Pembawa berkat baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, bangsa, dan negara kita. Dan yang ketiga, harapan kami kepada kita semua. Kalau tadi untuk jemaat GKI Penampung, ini untuk kita semua, mari kita isi dengan hal-hal yang baik Bapak Ibu. Isi dengan hal-hal yang positif. Tinggal beberapa hari, seminggu lebih ya, hampir 2 pekan lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Mari kita isi dengan hal-hal yang positif. Positif dalam tutur kita, positif dalam perkataan kita, positif dalam perbuatan kita, bahkan dalam hati dan benak kita. Mari kita pikirkan hal yang baik, karena penghujung tahun akan segera kita lalui, dan terutama mari kita berkomitmen mewujudkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pikaris Ayu Sundari, dan serta kita bersama-sama mewujudkan tema dan subtema Natal tahun 2023, terutama komitmen yang diajak oleh jemaat di tempat ini sesuai dengan subtema yang mungkin terpampang bagi kita ya, hidup menjadi berkat. Nah, saya belum lihat, tapi saya tadi di poin kedua, jemaat Penampung harus jadi berkat, amin? Iya, harus jadi berkat bagi siapa saja. Nah, ini harus menjadi komitmen kita untuk mewujudkan perdamaian baik antar sesama dan hubungan kita dengan Allah. Karena yang dituntut bagi kita di tahun ini, bagaimana kita persembahkan totalitas kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah pekerjaan kita, perkataan kita, perbuatan kita, pelayanan kita, kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kita memperoleh damai sejahtera itu. Sekalipun Bapak Ibu, saya ingatkan berulang-ulang, damai sejahtera itu masih dalam tahap perjuangan. Betul tidak Bapak Ibu? Kita berjuang. Sekarang masih ada mungkin juga peperangan dalam batin kita masing-masing. Kita tidak usah dulu berbicara tentang yang di luar-luar sana. Entah kita berperang melewati pergumulan kita dalam pekerjaan, melewati peperangan dan pergumulan kita di dalam rumah tangga, melewati pergumulan dan perjuangan kita bagi anak-anak yang masih berjuang menuntaskan pendidikannya. Mari, yang mewujudkan damai sejahtera itu bukan dari luar, tetapi dari diri kita sendiri. Kalau kita, dan bukan juga kita yang mengaturnya. Kalau kita menuntut orang A, B, C menurut kehendak kita, tidak akan pernah damai sejahtera. Tetapi kalau kita mengatur hati kita sendiri, mengatur diri kita sendiri, menahan diri untuk tidak berpikir yang negatif, maka niscaya damai sejahtera itu dari diri kita bisa terwujud. Nah Bapak Ibu, mari kita menyikapi dengan baik, dengan bijak,
pergolakan, peperangan, jalur Gaza, Palestina, Israel. Kemudian mari kita menyikapi dan hati-hati Bapak Ibu kita menyikapi juga sekarang itu menurut informasi sudah 5 kapal yang sudah tiba di wilayah Aceh dan masuk pengungsi. Saya tidak tahu istilahnya apakah pengungsi atau apa istilahnya itu dari Rohingya. Jadi siapa tahu nanti kita menjadi salah dalam memahami dalam risai. Bagaimana mari kita dengan bijak supaya kita tetap kondisif dan menghadapi ini dengan hati yang tenang dan semoga pemerintah kita bisa bijaksana untuk menyikapi keberadaan dan 2000-an sekarang. Kalau kemarin masih terhitung 1000-an, sekarang 2000-an. Saya juga sudah bincang-bincang dengan suami, Bapak Ibu, elak-elak tembus ke Buntuy. Elak-elak tembus ke Mintin, elak-elak tembus ke Basarang. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, ribuan orang. Dan ini masih belum ada solusinya, meskipun itu PBB. Nah PBB, kita tidak menyalahkan PBB ya Bapak Ibu, mereka juga mungkin ada sesuatu yang mungkin kita tidak paham. Jadi kalau ketidakpahaman kita jangan semakin kita buat tidak paham. Semua kita berdoa saja semoga nanti titip dalam doa juga bagi pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang nanti akan di setiap minggu kita doakan, di setiap ibadah kita doakan untuk apa? Untuk perdamaian dunia. Kita menghadapi masih ada kemiskinan, ada peperangan antar suku dan ras. Nah Bapak Ibu tidak kalah pentingnya tantangan bagi kita gereja, GKS ya khususnya Gereja Ramah Anak, Pak Mambang selalu setia mengingatkan kita. Kenapa kita sekarang mulai dari tahun 2022 kemarin 2023 kita semangat untuk mencanangkan GKE itu menjadi gereja yang ramah anak. Apakah kita tidak ramah selama ini? Apakah kita tidak baik terhadap anak-anak kita? Tidak. Tetapi mari kita semakin fokus lagi. Tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga remaja dan pemuda kita. Gereja kita harus ramah terhadap mereka. Mari kita bina dengan baik, mari kita didik mereka dengan baik karena mereka ini adalah generasi kita. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita tidak tepat dalam membina, membimbing, bahkan menyikapi keberadaan anak-anak kita, bahkan kalau kita tidak ramah, gereja mulai dari gereja saja tidak ramah, bagaimana kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Nah kemudian menghadapi tahun politik Bapak Ibu, saya ingatkan juga karena ini di Natal Jemaat Bapak Ibu, pergolakan politik sekarang ini kan semakin memanas Bapak Ibu dan para calon baik dari tingkat eksekutif, legislatif Bapak Ibu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, pemimpin kita, kemudian presiden, wakil presiden ini sudah kalau tidak salah jadwalnya hari ini ya Pak Kades, debat. Hari ini debat loh. Jadi nanti kita perhatikan dengan baik, nanti kalau tidak sempat kita ulang di YouTube itu bisa ya. Jadi biarlah kita bersama-sama, saya selaku ketua resort, bahkan juga selaku pelayan hamba Tuhan menghimbau kepada rekan-rekan supaya mengajak jemaat semua. Mari kita jaga ketertiban, saling menghormati, berbeda itu tidak masalah. Pelangi saja beda warnanya jadi indah. Saya tidak membayangkan pelangi itu hanya satu warna, enggak bagus dia. Tapi karena perbedaan itu kita menjadi indah Bapak Ibu. Jadi saling menghormati dan satu hal pesan Ibu Ketum juga semenjak kami ada di Kasongan waktu kami melaksanakan sidang 3 di tingkat majelis sinode itu menghimbau supaya kita jemaat Tuhan yang sudah usianya capai untuk bisa memilih itu jangan golput Bapak Ibu, golongan putih ya, jangan golput karena suara Anda, suara saya, suara kita semua itu menentukan nasib gereja, menentukan nasib masyarakat, menentukan nasib bangsa dan negara ini. Jangan sama sekali golput ya Pak Kasir, Pak Yosep, tolong dihimbau bagi jemaat-jemaat kita. Pak Kades juga ini punya, kalau pendeta ini punya masa, punya jemaat, tapi Pak Kades lebih banyak lagi masa dan masyarakatnya ya. Jadi mari kita tetap kondusif, solid, jaga keadaan kita, keamanan, dan kita doakan juga. Kita jangan hanya mendoakan kita sebagai pemilih, mari jangan jemu-jemu kita doakan para calon-calon baik eksekutif, legislatif, presiden, wakil presiden, calon-calonnya itu. Mereka kuat, mereka sehat, mereka amanah, baik secara fisik, secara mental dan juga secara pemikiran. Sehingga nanti kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Dan terakhir Bapak Ibu saya ingatkan juga sekali lagi karena ini
Tinggal satu lagi nanti Natal di tingkat jemaat GKI Buntuy, 1 kali kunjungan Natal di tingkat jemaat. Hari ini saya juga mengingatkan kita, mari kita mendukung Majelis Pekerja Harian Resort Buntuy Penda Alai dan juga seluruh panitia pelaksana Sinode Resort ke-10. Saya tidak jemu-jemu karena kurang lebih 3 bulan ke depan kita akan menuju Sinode Resort ke-10 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret ya, tahun 2024. Ini adalah perhelatan besar, 5 tahun 1 kali dilaksanakan oleh resort dan ini adalah yang ke-10-nya. Nah jadi Bapak Ibu persiapan yang matang, persiapan yang baik, semoga kita dukung seluruh jemaat dan kita semua supaya dapat terlaksana dengan lancar, dengan baik, dengan sukses kegiatan dari Sinode Resort ini nantinya. Nah kami mengapresiasi, terima kasih Ibu Singah dengan seluruh perangkatnya, koordinator-koordinator, anggota-anggota, panitia pelaksana ibadah dan perayaan Natal Jemaat GKI Penampung, secara khususnya ya semua yang telah siap dan bersedia untuk melaksanakan ini semuanya. Sehingga hari ini acara bisa terwujud dengan baik. Kita hadir di sini, diundang dan kita bersama-sama dengan sukacita. Dan tentunya saya mengucapkan selamat merayakan iman kita bersama jemaat di tempat ini. Rayakan kasih Tuhan, rayakan cintanya, rayakan sukacita kita selamat menjalani ibadah dan biarlah rema firman Tuhan hari ini menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai dengan subtema. Sekian dan terima kasih kami atas nama Majelis Pekerja Harian Resort Buntuy Penda Alai mengucapkan selamat dengan penuh sukacita menyambut dan merayakan Natal Yesus 25 Desember tahun 2023 dan selamat kita menyongsong dengan semangat, dengan sukacita, dengan hari yang penuh dengan kasih Tuhan menyongsong tahun yang baru di tahun 2024. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat sore, Shalom. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Tepuk tangan kepada Ibu ya yang sudah memberikan kata sambutan untuk kita pada saat terima ini. Terima kasih pada Ibu Pendeta Pialena de Pabila, STH MSI yang sudah memberikan sambutan dan beberapa nasihat dan arahan bagi kita semua pada sore hari ini terkhusus bagi Jemaat GKI Penampung.